Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Kebetulan ada yang bertanya tentang cara membuat Pixie Mini. Sebelumnya terlebih dahulu kita harus paham dulu apa itu Pixie. Pixie itu adalah cerita bebas atau cerita rekaan ya, cerita yang direka. Nah, berarti Pixie itu bisa berupa imajinasi yang wah gitu, bisa apa ya, yang berkesan, yang meninggalkan kesan untuk pembacanya atau penikmatnya. Karena Pixie adalah ya cerita seperti tadi, cerita rekaan. Terus bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah Pixie, khususnya Pixie Mini ya? Kenapa? Karena Pixie Mini itu terbatas ya, tergantung juga sih, tergantung apa ya, tergantung komunitas berapa jumlah kata mereka menentukan untuk sebuah Pixie Mini tersebut, karena bermacam-macam. Ada yang menentukan untuk 150 maksimal, dari minimal 100 kata, ada juga yang lebih dari segitu, ada juga yang sekian lah, itu bermacam-macam ya. Dan di sini kita bahas tentang Pixie Mini menggunakan jumlah kata 150. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap ikuti saja. Berbicara tentang Pixie Mini tentunya tak jauh atau tak lepas dari literasi dalam dunia penulisan ya. Dunia cerita, dunia ya seperti prosa, dongeng, cerita pendek, cartoon, atau itu termasuk dalam bentuk fiksi ya. Lalu bagaimana caranya untuk kita menyesuaikan ketentuan daripada sebuah komunitas? Misalkan kita ditentukan untuk maksimal 150 dan minimal 100. Nah, cara terlebih dahulu adalah untuk seorang penulis tentulah memerlukan sebuah aplikasi yang berbentuk note atau catatan, yang baik itu WPS, note, atau ya banyak lah gitu ya, bisa kita download di aplikasi Play Store, banyak lah. Kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi WPS Office. Kita buka saja WPS-nya. Nah, ini dia. Oh, ada iklan ya kawan, kita lompati saja. Nah, teman-teman, di WPS ini kita bisa menyimpan data kita, tulisan-tulisan kita ya, biar tidak hilang. Langsung saja saya akan coba nyari naskah dari sebuah cerita, yaitu dengan judul Sobrah Bodas ya. Ini tulisan saya, coretan gila. Kenapa coretan gila ya? Karena asal-asalan, asal nulis, baik itu penulisannya, EYD-nya, atau ya tanda bacanya juga acak-acakannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat babon atau bahan daripada pigment tersebut. Caranya yaitu dengan kita nulis aja asal dulu ya, asal dulu. Misalkan apa yang kita ingat, apa yang kita menjadi ide kita, itu ditulis aja dulu, ditulis semuanya, dicurahkan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal mengedit. Nah, misalkan ini kita bisa lihat di bagian alat ya teman-teman. Nah, bagian alat di sini ada juga tombol untuk melihat. Nah, ini lihat. Kita klik lihat. Kita cari jumlah kata. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Sorry, mana ya jumlah kata? Berarti di sini jumlah katanya 1809 kata. Karakter dengan spasi, sedangkan kata bunganya itu ada 267. Nah, di sini berarti kata yang kita buat itu melebihi daripada aturan dari grup tersebut ya, yang ada 250 maksimal. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan kita sudah menuangkan ide kita itu ke dalamnya. Caranya adalah dengan kita mengurangi sampah daripada cerita-cerita tersebut. Apakah itu sampah? Sampah adalah kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang tidak diperlukan ya.
yang bisa diwakili dengan satu kata yang absurd misalkan, atau yang kata-kata yang mutlak lah, bisa mewakili suatu kejadian. Artinya di sini kita diperlukan juga pemahaman daripada kata per kata ya. Jadi kita harus menguasai dulu apa arti kata tersebut. Jangan sampai kita menggunakan sebuah kata tanpa kita memahami apa kata itu, artinya apa sih. Seperti dalam sebuah pikmin saya, salah satu pikmin saya, di situ ada kata yang sangat jarang sekali dipakai ya, dimana saya menggunakan kata kuera atau nama kuera. Itu salah satu dewa yang mengendalikan kekuasaan, kekayaan, yang mana di sini saya bermaksud mengartikan bahwa kekuasaan atau penguasa daripada dunia ini tiada lain adalah uang. Sementara penguasa uang itu ya kita tahu sendirilah siapakah penguasa uang, siapa yang mengendalikan uang. Juga saya gunakan kata lali, yang berarti lali itu adalah lupa. Lupa itu bukan berarti tidak ingat, namun lupa itu bisa berarti juga secara disengaja. Lupa di sini berarti lupa akan kebenaran, lupa akan tugas yang seharusnya, lupa akan janji-janji, lupa akan tanggung jawab, lupa akan hak daripada yang lainnya. Dalam arti di rangkuman di sini saya rangkum dengan kata lali, yang berarti dengan kata lainnya adalah mementingkan diri sendiri ataupun golongannya. Tidak kebayang ya seandainya saya menggunakan anak kalimat yang banyak untuk menjelaskan hal tersebut, sehingga aturan daripada kelompok tersebut kita bisa memenuhinya, tidak bisa memenuhinya maksud saya. Jadi ya hilanglah seninya. Lebih tepatnya bukan hilang, tapi tertutup sehingga tidak nampak. Mana sih seninya? Nah, seperti itu. Itu hanya sebagian contoh saja ya, bagaimana kita memangkas daripada anak kalimat atau sampah kata-kata yang tidak kita perlukan dalam membuat fiksi ini. Selain itu kita juga harus jeli memandang kejadian atau situasi yang sedang terjadi. Nah, situasi tersebut kan tentulah ceritanya itu sangat panjang ya kawan-kawan, di mana kita harus menceritakan keadaan tersebut secara detail. Namun kita kan di sini ditentukan untuk membuat karya tulis fiksi mini dalam bentuk atau dalam jumlah sekian, yakni 150 maksimal. Baiklah kawan-kawan, kita kembali lagi ke tema bahasan kita, yaitu memangkas daripada babon kita. Caranya ya kita tinggal edit ya, edit aja, kita hapus, harus hati-hati ya kawan, sampai udah kita capek-capek lama-lama terus malah hilang teksnya, sehingga sedikit demi sedikit. Sekarang kita coba aja, lihat fix selesai, kemudian di bagian alat lagi, nah ini lihat jumlah kata. Nah ini jelasnya 148 kata. Nah seperti itu. Lalu kita ganti dengan kata-kata yang bisa mewakili. Banyak kata-kata yang bisa mewakili itu. Juga kita tidak perlu terburu-buru untuk mengirim, memposting tulisan kita ya. Kita tinjau lagi, dirasa-rasa aja dulu apakah udah benar-benar udah tepat, udah sesuai dengan apa yang ingin kita curahkan dari ide-ide kita. Nah jika dirasa sudah pas, barulah kita kirim. Jangan lupa juga kita memberi judul. Kalau saya sih biasanya membuat dulu tulisan, barulah judul itu ditambahkan. Kadang ada juga yang bikin judul dulu baru mereka menguraikannya dalam tulisan. Bisa, tidak masalah ya.
Baiklah kawan-kawan, sekian dulu tutorial hari ini dari saya tentang fiksi mini. Terima kasih telah mampir ya di channel saya. Kalau Anda suka silahkan di like, subscribe bagi yang belum ya, atau mungkin dibagikan juga. Baiklah kawan-kawan, selamat mencoba, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Coba aja, dicoba. Salah itu biasa, yang penting kita mau memperbaiki. Iya kawan-kawan, di luar hujan, kita ngopi dulu ya. Oke lah, cukup sekian aja, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.